Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut materi ke bagaimana sih mencari tahu IMMC apa yang support atau yang cocok untuk melakukan penggantian. Misalnya kasusnya kita kasus Redmi 6A. Redmi 6A ini kita tahu MTK ya? Iya. MTK. Oke, pertanyaan bagaimana sih mau tahu ini Redmi 6A yang cocok IMMC apa? Ya begitu. Karena mungkin kita dapati kondisi ini handphone masuk sudah keadaan mungkin IMMC-nya rusak atau IMMC-nya memang sudah tidak ada. Pertama, cari tahu dulu. IMMC apa yang support. Ya, begitu ya. Iya. Jadi perhatikan sini dulu. Cari tahu IMMC apa yang support atau yang cocok. Sebelumnya kita cari tahu dulu speknya ini Redmi 6A. Nanti ketik saja di Google Redmi 6A di GSM Arena saja coba. Kita masuk GSM Arena. Kan di sini ketahuan platformnya kan MediaTek ya. Sudah. Sekarang kita masuk ke memori internal. Ini ada ini dah. Nah, IMMC 5.1. Ternyata dia pakai ini. IMMC 5.1. Sekarang kita cek dulu IMMC apa yang kita punya misalnya. Kita fokus ke IMMC 5.1. IMMC 5.1 contoh misalnya ya. Saya buka IMMC Android IMMC Toolbox. Saya identify. Ini ada IMMC dia pasang. Terbaca. Yang manakah yang dia bilang IMMC 5.1 ini? Ya, di kolom IMMC ini yang mana? Saya kosongkan dulu juga ini IMMC-nya terlebih dahulu. Jadi kasus kita Redmi 6A ini tidak menuntut kasusnya Redmi 6A ya. Bisa saja Y91 atau apalah yang lain. Saya hapus kembali. Saya identify. Sini kan ketahuan lognya. Ini patokannya kita apa tadi? IMMC 5.1. Apakah si IMMC yang saya pasang di adapter ini dengan KMF31 ini support? Nah, jawabannya lihat nanti di sini. Nah, ini. Saya copy. Saya pasang di sini. Berarti kita harus cari tahu IMMC atau extended CSD dari si Redmi 6A ini menggunakan IMMC 5.1. Nah, sekarang ini 5.0 berarti jawabannya tidak support. Berarti kalau 5.0 1.8. Ini dulu. Berarti ini IMMC tidak support. Kita harus cari yang 5.1. Sekarang saya ganti lagi IMMC-nya. Identify lagi. Ini apa di sini jawabannya? Ini
1. Ini oke, sekarang ini secara extended SD revisinya sama, berarti sama, tapi belum tentu support. Ini dulu. Yang kedua, BGA kaki YMMC ya. Kaki MMC-nya si Redmi 6A berapa? 221 ya? 221. Berarti kita harus punya MMC 221 juga yang mau duduk. Apa yang ketiga? Nah, yang ketiga yang utama untuk menentukan ini produk name di copy ini ya. Ya. Produk name-nya di copy, taruh lagi di sini. Produk name sama dengan ini produk name yang kita punya, YMMC yang kita punya. Pertanyaannya, apakah YMMC yang kita punya ini support untuk Redmi 6A? Ya. Sekarang kita buktikan support apa tidak. Kalau tidak mau pusing-pusing itu buka Android Toolbox. Android Toolbox. Di Android Toolbox itu di Android Toolbox kita masuk MediaTek ya. Ini kan ada scatter toh. Kita tinggal buang ini. Ini kan firmware-nya Redmi 6A kan? Nah, scatter. Nanti ada namanya MTK Preloader Info ini ya. Sebenarnya di Android YMMC Toolbox juga ada. Tinggal masuk factory image, scatter toh. Nah, sama ya, sama toh. Nah, berarti ini di copy lagi ini, copy ini di ini, paste lagi begini. Ini kan YMMC yang kita punya. Yang mana sih? Yang ini. Ini kan MMC yang kita punya kan, yang ini toh? Iya. Produk name-nya kan? Nah, sekarang kita cek yang ini. Ada tidak di sini? Ada. Ada? Yang ini toh? Iya. Berarti bisa dipastikan bawahnya. Ini ya Alif ya? Di bawahnya. Oh, yang di bawahnya, yang ini ya? Ya. Iya. Nah. Berarti ini sama ya? Berarti support. Terus pertanyaannya, kalau bukan ini yang kita punya, misalnya kita ada yang ini, support ya? Nah, artinya ini kan MTK Preloader Info, ada 10 YMMC CID yang support. Maksudnya si Redmi 6A ini ada 10 YMMC yang cocok. Ada 10. Nanti dicek saya satu-satu produk name-nya, ya. Atau cara lainnya misalnya ada handphone A misalnya, atau handphone apalah misalnya di Qualcomm. Di Qualcomm kan kita nggak tahu nanti nih seri yang support apa, kan tidak pakai MTK Preloader toh Qualcomm. Tapi misalnya si Qualcomm itu dia pakai ini misalnya toh, ini MMC-nya misalnya toh bawaannya, berarti support semua ini. Ini sebenarnya sudah bisa jadi patokan di MMC apa yang support. Sampai di sini mengerti tidak ini? Logo sudah sama semua, cocok. Maksudnya apanya yang sama semua, apa ini? Artinya seperti itu, MMC dipakai satunya, nanti MMC-nya sama produk name-nya. Ya, yang pertama dulu kakinya harus sama. Kalau dia BGA 221 berarti harus BGA 221. Kalau dia 254 harus 254. Kalau ini sampai di sini mengerti tidak ini?
Hynix toh. Hynix. Nah. Ya, sampai di sini mengerti tidak? Berarti ini MMC yang kita punya di adapter ini cocok untuk Redmi 6A. Yang kedua, poin pentingnya di MMC yang tertera di sini ini, yang dari preloadernya si Redmi 6A itu, berarti ini handphone support semua ini. Ini bisa pakai semua lah intinya. Misalnya, coba pertanyaannya begini. Redmi Note 5A misalnya, atau jangan Redmi Note 5A lah. Ada handphone mereknya misalnya Kawasaki. Entah dia mau MediaTek, mau dia Qualcomm atau apalah itu CPU-nya. Tetapi eMMC bawaannya itu ini. Ya. Setelah kita detek produk name-nya ternyata ini eMMC bawaannya. Nah, yang jadi masalah nanti pertanyaannya, ini kan eMMC-nya rusak. Om, kira-kira eMMC apa yang support? Ya tinggal cari. Ini salah satunya pasti ada yang cinta. Ya. Sampai di sini mengerti ini? Mengerti Alif? Nanti ulang-ulang ini videonya ya. Nah, ini teknik untuk mencari tahu eMMC apa yang support, karena kadang karena lihat kakinya sama, oh sama ini kakinya, tinggal duduk saja. Kalau tadi terbukti kakinya sama, toh udah support. Nah, ini dulu pengelompokan bagaimana cari tahu dulu eMMC apa yang support atau yang cocok. Karena kalau tidak tahu dulu eMMC apa yang cocok, kita kehabisan waktu, durasi nanti habis waktu. Hanya coba-coba, coba dulu ini deh, coba ini dulu deh. Nah, itu. Kalau tidak ada kerjaan misalnya buka-buka eMMC baru Ya, cek tipe baru kasih bisa nih. Bagus. Bisa. Nanti bikin tulisan ini eMMC-nya, ini eMMC 5.1 misalnya. Nah, kaki apa begitu tah? Supaya nanti mau penggantian enak. Tinggal dipilih. Oke, sampai di sini mengerti ya. Saya anggap paham ini ya. Oke, saya akhiri video ini dengan materi bagaimana sih mencari tahu eMMC apa yang cocok dan support untuk melakukan penggantian ya. Kalau memang kita kasusnya 221 ya cari tahu juga kaki yang sama 221. Kalau 162 153 153 254 254 dengan berdasarkan cari tahu dulu apa spek dari handphone ini. Misalnya selain Redmi 6A lah misalnya apa tipe Y 15 misalnya. Nah, tipe Y 15. Tipe Y 15 setelah kita tahu, nah ini ya. Dia pakai 464. Berarti ini 254 ini. Nah, tambahan lagi sedikit. Ini tulis saya untuk penggantian. Tambahan sedikit. Untuk penggantian di eMMC, usahakan RAM-nya IMCP. Usahakan RAM-nya minimal sama atau di atasnya ya. Nah, mengerti maksudnya ini? Mengerti Alif? Contoh misalnya Redmi 6A yang kita mau ganti eMMC-nya kan, itu kan RAM-nya 2 GB. Berarti minimal harus cari eMMC yang RAM 2 GB. Atau di atas. Atau di atasnya. Nggak boleh 1 GB.
Kalau 1 giga RAM pasti tidak akan menyala. Dalam artian tidak support. Toh eMMC yang 5.1 ini startnya dari 2 giga. Ya. Sampai di sini paham ini prinsipnya ya? Ya, kalau misalnya dipasangkan eMMC RAM-nya 4 GB, jadi nanti kalau menyala 4 GB kan? Iya, kemungkinan besar. Sama penyimpanan ini. Iya. Itu namanya upgrade. Nah, iya. Tapi ini dulu kita fokus dulu bagaimana cari dasarnya dulu ini. Jadi kayak kita mau naik tangga itu, bikin tangganya dulu. Jangan tiba-tiba sudah di atas loteng. Nanti bingung, itu kan jin yang antar kita naik di atas loteng. Tiba-tiba terbang. Kita tidak tahu prosesinya. Ya. Ini kita belajar alurnya dulu. Oh, cari tahu dulu speknya handphone yang akan kita kerja. Oh, Redmi 6A ini konstruksinya MediaTek. RAM-nya 2/16, standarnya ternyata. Setelah itu, oh, saya mau cari tahu dulu dia pakai eMMC kaki apa sih ini? Oh, 221. Terus revisi ekstensi CSD-nya ini, oh eMMC 5.1. Dari mana tahu ini? Nah, di UPI. Nah, ini. Nah, setelah itu kita tahu ininya. Coba kita buang firmware ke preloader ke ini factory image. Setelah kita load begini, ketahuan inilah ada 10 eMMC yang cocok di handphone. Saya mau menjelaskan ini apa sih ID maksudnya. Kan di video sudah ada itu. Toh? Akbar? CID. Ada toh di video toh? Jadi tidak usah saya jelaskan itu CID. Nah, ini. Jadi ada 10 eMMC yang support untuk Redmi 6A. Nah, apalagi nanti ada tambahan untuk penggantian eMCP, usahakan RAM minimal sama atau di atasnya, oke? Jadi bagaimana kalau kita mau cek kalau misalnya RAM-nya begini sekian, kalau lihat UPI tidak mampu baca RAM. UPI hanya mampu baca penyimpanan. ya penyimpanan. Oke, mengerti ya ini ya? Nah, oke, saya akhiri ini. Kita masuk ke materi berikutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.